Siapa yang tidak mengenal pria ini? Salah satu raja pop yang diakui dunia kala itu. Tariannya yang flamboyan dan berenergi sangat identik sekali dengan dirinya. Michael Jackson, artis yang menggetarkan dunia pada kala itu karena moonwalk-nya yang ikonik. Namun, di balik harum namanya, tak sedikit isu-isu buruk tentang dirinya yang berseliweran di berbagai media. Apa saja pro dan kontra dari seorang Michael Jackson? Bagaimana kehidupannya sebelum menjadi super mega bintang dunia hingga detik-detik sebelum maut menjemputnya? Mari kita simak bersama. Michael Jackson adalah seorang penyanyi, penari, penulis lagu, dan produser rekaman yang dikenal sebagai King of Pop atau Raja Pop. Ia adalah salah satu artis paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah musik dunia. Michael adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara dalam keluarga Jackson. Bakat musiknya terlihat sejak kecil. Ia mulai tampil bersama kakak-kakaknya dalam grup The Jackson 5 saat masih sangat muda. Grup ini meraih kesuksesan besar di akhir 1960-an dan awal 1970-an. Michael memulai karir solonya pada tahun 1971, tetapi puncak kesuksesannya datang pada tahun 1982 lewat album Thriller yang menjadi album terlaris sepanjang masa. Album-album terkenal lainnya termasuk Bad 1987, Dangerous 1991, dan History 1995. Ia dikenal karena suara khasnya, gerakan tarinya yang inovatif, serta video musik yang revolusioner seperti Billie Jean, Fade It, dan Thriller. Kehidupan pribadi Michael penuh sorotan media, termasuk perubahan penampilan fisik dan perilaku eksentrik. Ia juga beberapa kali menghadapi tuduhan pelecehan seksual yang mencoreng reputasinya meskipun ia tidak pernah dinyatakan bersalah di pengadilan. Michael Jackson meninggal dunia pada 25 Juni 2009 akibat overdosis obat yang diberikan oleh dokternya. Kematian ini mengejutkan dunia dan meninggalkan duka mendalam bagi para penggemarnya. Hingga hari ini, Michael Jackson dikenal sebagai ikon budaya pop dunia. Musik, tari, dan kontribusinya pada dunia hiburan terus menginspirasi generasi baru. Pada tahun 1958 di Indiana, salah satu negara bagian Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 29 di bulan Agustus, Michael Joseph Jackson lahir. Michael Joseph Jackson adalah nama kecil dari Michael Jackson. Ia terlahir dari orang tua sederhana. Ayahnya bernama Joseph Walter Jackson dan ibunya bernama Catherine Esther Scruggs. Ia adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara: Rebby, Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, Randy, dan Janet. Keluarganya memang sudah berkecimpung di dunia musik. Pada tahun 1964, Michael dan Marlon bergabung dengan The Jackson Brothers, sebuah band yang didirikan oleh saudara-saudaranya, Jackie, Tito, dan Jermaine. Sebagai musisi pendukung, Michael memainkan congas sementara Marlon tamborin. Beberapa lama kemudian, ia mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya, pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Akhirnya, nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Hidup di lingkungan keluarga musisi bukan berarti Michael dididik dengan suara merdu dan lembut. Ayahnya adalah kepala keluarga yang tegas. Jackson pernah menyatakan bahwa sejak kecil ia mengalami kekerasan dari ayahnya, baik secara fisik maupun mental, seperti latihan yang tak henti-henti, cambukan,
dan ayahnya sering memanggilnya dengan panggilan kasar. Marlon Jackson menceritakan pernah dalam suatu perselisihan, Michael diangkat terbalik kemudian dipukuli di punggung dan pantatnya. Pernah juga di suatu malam ketika Michael sedang tidur, ayahnya memanjat dari kamarnya ke pintu kamar Michael. Dengan mengenakan topeng menakutkan, ia masuk ke kamar, berteriak keras menakut-nakuti Michael. Joseph, ayah Michael, mengatakan bahwa ia melakukan itu untuk mengajarkan anak-anaknya agar tidak membiarkan jendela kamar terbuka ketika tidur. Joseph mengakui pernah mencambuk Michael ketika ia masih kecil, baik dengan ikat pinggang maupun tongkat. Tak hanya pada Michael, kekerasan ini juga sering dialami oleh saudara-saudara Michael. Hal ini membuat sosok sang ayah ditakuti oleh anak-anaknya. Tetapi, alangkah beruntungnya Michael, tatkala memiliki ayah yang bersikap otoriter, Michael mendapat sosok ibu yang baik dan penuh kasih sayang. Michael mengakui bahwa Catherine adalah sosok yang sangat berpengaruh kuat terhadap hidupnya. Ibunya tak henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada Michael dan saudara-saudaranya. Catherine sudah mendukung bakat musikal anak-anaknya sejak kecil, termasuk Michael. Ia membantu The Jackson 5 di awal karir mereka dan juga sering menemani mereka ke audisi dan pertunjukan. Pada tahun 1966, The Jackson 5 memenangi beberapa acara pencari bakat tingkat lokal. The Jackson 5 telah merekam berbagai lagu, termasuk Big Boy, untuk label rekaman lokal Steelwood pada tahun 1967 dan menandatangani kontrak dengan Motown Record pada tahun 1968. The Jackson 5 mulai masuk pada chart ketika 4 single pertamanya menempati tangga pertama pada Billboard 100. Mulai tahun 1972, Michael merilis 4 album solo dengan Motown. Penjualan band ini pun akhirnya menurun pada tahun 1973. Pada bulan 6 1975, The Jackson 5 menandatangani kontrak baru dengan CBS Record yang kemudian diubah namanya menjadi Epic Record. Nama grup ini pun diubah menjadi The Jackson dan menghasilkan 6 album antara tahun 1976 hingga 1984, di mana sebagian besar lagunya ditulis oleh Michael Jackson. Pada tahun 1978, Michael berperan sebagai Scarecrow pada film musikal The Wiz. Musik dalam film ini diaransemen oleh Quincy Jones yang kemudian menjalin kerjasama dengan Michael untuk membuat album solonya, yakni Off the Wall. Dirilis pada tahun 1979, 4 lagu dalam album ini menempati peringkat pertama tangga lagu di Amerika Serikat. Tak hanya itu, album Off the Wall pun menempati peringkat ketiga dalam Billboard 200 dan terjual 7 juta kopi di Amerika Serikat dengan total penjualan di seluruh dunia mencapai lebih dari 20 juta kopi. Pada tahun 1980, Jackson memenangi 3 penghargaan di American Music Award. Bahkan di tahun yang sama, Michael menjadi musisi dengan penerimaan royalti tertinggi di industri musik kala itu. Diperkirakan keuntungan Michael Jackson yang didapat kurang lebih 37% dari keuntungan album secara keseluruhan. Meskipun sukses secara komersial, Michael merasa album Off the Wall belum memenuhi harapannya untuk menciptakan album yang luar biasa. Barulah pada tahun 1982, Epic merilis album kedua Michael yang dinamai Thriller. Kemunculan album ini dianggap sebagai puncak karir Michael Jackson. Album kedua ini bertahan di 10 besar Billboard 200 selama 80 minggu berturut-turut. Bahkan 7 lagu dari album ini secara bersamaan masuk dalam 10 besar Billboard Hot 100. Pada periode inilah Michael Jackson mencapai puncak popularitasnya. Pada 25 Maret 1983, Michael Jackson tampil live dalam acara televisi spesial. Pada acara inilah ia pertama kali menampilkan gerakan tarinya yang terkenal, Moonwalk. Penampilannya di acara ini ditonton lebih dari 47 juta orang. Rekor penonton ini pun hanya dapat disaingi oleh penampilan Elvis Presley dan The Beatles. Michael Jackson pun berada di titik tertinggi dalam karirnya.
Menjadi superstar bukan berarti tak ada masalah yang menerjang kehidupan sang mega bintang. Michael Jackson memiliki sederet pro dan kontra dalam kehidupannya. Pada tahun 1984, Michael Jackson mengalami kecelakaan dalam pembuatan iklan minuman bersoda. Pada saat ia menari, sebuah kembang api dinyalakan di panggung tempat ia menari. Kembang api tersebut memercik ke bagian rambut Michael Jackson. Sontak saja, rambut Michael pun terbakar. Entah karena Michael tidak mengetahui atau karena keprofesionalannya, Michael tetap menari di saat rambutnya terbakar. Setelah kejadian tersebut, Michael Jackson langsung dilarikan ke rumah sakit di daerah setempat. Akibat dari insiden ini, Michael harus menjalani operasi di bagian kepala. Produk minuman bersoda kemudian menyelesaikan tuntutan hukum di luar pengadilan. Untuk mengobati luka bakarnya, Michael memberikan 1,5 juta dolar US kepada Broadmoor Medical Center di Culver City, California, sehingga rumah sakit itu dapat membeli peralatan penyembuhan luka bakar berteknologi paling tinggi kala itu. Selain tragedi tersebut, kontroversi Michael yang lain adalah perubahan pada tubuhnya, mulai dari warna kulit, bentuk hidung, hingga rambutnya. Michael mengaku bahwa perubahan pada warna kulitnya disebabkan karena penyakit vitiligo yang dideritanya. Penyakit ini membuat kulit dari Michael Jackson menjadi putih seiring berjalannya waktu. Namun, tak sedikit media yang mengatakan perubahan kulit Michael Jackson adalah ambisinya sendiri untuk mengubah stigmanya sebagai pria berkulit hitam. Bahkan, mantan istri Michael Jackson kala itu, yang juga anak dari Elvis Presley, mengatakan bahwa ia sangat tidak nyaman dengan make up Michael Jackson yang terlalu tebal dan bahkan melebihi make up dari sang istri, Lisa Marie Presley. Tak hanya itu, perubahan pada janggut dan hidung Michael Jackson pun menuai berbagai pro dan kontra. Yang paling menjadi sorotan publik adalah perubahan pada hidungnya. Banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa Michael Jackson sengaja mematahkan hidungnya sendiri saat latihan agar bisa merubah bentuk hidungnya. Sederet perubahan tubuh Michael Jackson ini membuat dirinya terlihat sangat aneh, bahkan cenderung mengerikan. Michael Jackson juga memiliki kotak oksigen yang dipakai sebagai tempat tidur khusus untuknya. Michael Jackson percaya jika tidur di ranjang itu, umurnya akan dapat mencapai 150 tahun. Perilakunya ini membuat Michael Jackson menjadi sosok yang sangat kontroversial. Michael Jackson juga mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan. Menurut sejumlah laporan, sejak insiden kepalanya terbakar, Michael menjadi kecanduan obat penenang. Perawat sekaligus pakar nutrisi pribadi Michael mengatakan bahwa sang biduan kecanduan obat penenang propofol yang ganas di pembuluh darah. Sementara para pengawal pribadinya bersaksi kepada polisi bahwa Michael mengkonsumsi 30 hingga 40 pil Xanax dalam sehari selama tahun 2004. Tak hanya itu, berbagai macam jenis obat penenang kecemasan pun juga dikonsumsi oleh Michael, mulai dari benzodiazepin, opiat, antidepresan, serta lain-lain. Penggunaan obat-obatan yang terlalu berlebihan dan tidak tepat ini dapat menyebabkan ketergantungan dan masalah serius bagi sang pengguna. Dan dari faktor obat-obatan inilah penyebab akhir hidup dari sang mega bintang kelak. Kembali ke pro dan kontra seorang Michael Jackson. Pada tahun 1993, Evan Candler melaporkan ke pihak kepolisian bahwa putranya yang bernama Jordan Candler telah dilecehkan oleh Michael Jackson. Jordan mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Michael Jackson saat berusia 13 tahun. Kisah ini dimulai pada bulan Mei 1992 saat Evan Candler, yang merupakan ayah dari Jordan Candler, yang juga memiliki persewaan mobil, menawarkan Michael Jackson sewa gratis atas mobilnya, asalkan Michael mau menelpon putranya yang merupakan penggemar berat Michael Jackson. Pada tahun 1993, Jordan bersama dengan saudara perempuannya dan ibunya June tinggal di Neverland atas undangan Michael Jackson. Barulah di bulan Maret di tahun yang sama, Jordan dan keluarganya mulai diajak bepergian ke beberapa kota, Las Vegas, Maroko, hingga Paris. Selama periode ini, menurut keluarga Candler,
Jordan dan Jackson sering tidur di kamar yang sama. Spekulasi janggal pun mulai menyeruak. Dan pada 17 Agustus 1993, seorang psikiater menanyai Jordan Candler selama kurang lebih 3 jam, dan hasilnya menyatakan bahwa Jordan telah dilecehkan secara seksual oleh Michael Jackson, menggambarkan interaksi yang melibatkan masturbasi dan seks oral. Sesuai dengan hukum, Dr. Abrams memberitahu Departemen Layanan Anak-anak yang kemudian menghubungi LAPD memulai penyelidikan. Pada hari yang sama, Jordan Candler mengulangi tuduhannya kepada seorang pekerja sosial dan seorang petugas polisi. Tanggal 23 Agustus, Neverland yang tidak lain adalah kediaman Michael Jackson digeledah polisi di saat Michael sedang tur ke Thailand. Pihak kepolisian tidak menemukan bukti yang cukup kuat ataupun kesaksian dari anak-anak kecil penghuni Neverland. Kemudian, keesokan harinya, pihak Michael Jackson menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah sebagai rencana pemerasan kepada dirinya. Walaupun pihak Michael Jackson menyatakan hal tersebut, tidak sedikit orang yang juga tidak mempercayai pernyataan tersebut. Bukti lain pun mulai bertebaran ketika seorang karyawan di Neverland menyatakan banyak sekali minyak pelumas yang terletak di setiap sudut rumah Michael Jackson. Namun, pernyataan ini baru dikemukakan sang karyawan ketika Michael Jackson telah tiada, bukan tanpa alasan. Karyawan tersebut menyatakan bahwa selama ia bekerja di Neverland, para karyawan terikat kontrak untuk tidak boleh memperbincangkan isi rumah Michael Jackson pada halayak ramai. Pernyataan ini pun lagi-lagi menjadi bukti kuat kalau Michael Jackson pernah atau bahkan sering melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di Neverland. Bukti lain juga didapati ketika salah seorang korban ditanyai seperti apa deskripsi alat vital dari seorang Michael Jackson. Dan setelah Michael Jackson diselidiki, deskripsi dari seorang anak itu pun 80% hampir sesuai dengan bentuk alat vital dari Michael Jackson. Namun, seakan ingin membuktikan bahwa Michael Jackson tidak bersalah, pada 31 Agustus, pihak Michael Jackson mempublikasikan rekaman suara yang berisi ancaman dari Evan Candler yang berbunyi, "Akan ada pembantaian jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan." Hal ini semakin membuat opini dari publik menjadi bimbang, mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian pada tanggal 14 September, ayah Jordan Candler mengajukan gugatan perdata terhadap Michael Jackson sebesar 20 juta US dollar. Kemudian, pada tanggal 20 Desember, polisi melakukan penggeledahan telanjang terhadap Jackson. Foto-foto seluruh bagian tubuh Michael Jackson pun mulai diambil oleh polisi agar dapat mencocokkan dengan deskripsi yang disampaikan oleh Jordan Candler. Di sisi lain, meskipun pihak Michael Jackson bersikeras menyatakan bahwa tuduhan tersebut hanyalah serangkaian upaya pemerasan terhadap Michael Jackson, namun kantor jaksa wilayah Los Angeles menolak untuk mengajukan tuntutan pemerasan terhadap Evan Candler. Bukti tidak menunjukkan adanya tindak pidana, kata wakil jaksa wilayah Los Angeles kala itu. Barulah pada 25 Januari 1994, Michael Jackson menyelesaikan gugatan perdata Candler daripada melanjutkan persidangan perdata yang dijadwalkan pada Maret 1994. Pengacara Jackson dan keluarga Candler mencapai kesepakatan penyelesaian yang mengakhiri gugatan tersebut. Kemudian, pada 22 September 1994, jaksa mengumumkan mereka tidak akan mengajukan tuntutan pidana terhadap Michael. Lebih dari setahun setelah penyelidikan polisi terhadap Michael pertama kali dibuka, jaksa mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengajukan tuntutan pidana terhadap bintang pop itu. Setelah berselang lama, kemudian pada tahun 2003, tepatnya pada tanggal 18 November, polisi menggerebek Neverland Ranch. Sementara Jackson berada di Las Vegas, dilaporkan sedang syuting video musik. Lebih dari 60 petugas kepolisian menggerebek Neverland Ranch, mencari bukti dalam apa yang mereka gambarkan sebagai investigasi kriminal yang sedang berlangsung. 1 hari kemudian, polisi mengungkapkan bahwa mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas beberapa tuduhan pelecehan anak dan mengumumkan bahwa mereka memberinya kesempatan untuk menyerahkan diri. Sehari setelah pengumuman surat perintah penangkapan, Jackson ditangkap dan diamankan di penjara Santa Barbara County.
Pihak berwenang mengatakan bahwa ia akan didakwa dengan beberapa tuduhan tindakan cabul dan tidak senonoh terhadap seorang anak di bawah usia 14 tahun. Tuduhan tersebut melibatkan seorang pasien kanker muda yang sebelumnya tinggal di Neverland Ranch. Namun, tak sampai sehari ditahan, Michael Jackson dibebaskan dengan jaminan $3 juta. Hampir sebulan setelah penangkapan, jaksa penuntut Santa Barbara secara resmi mendakwa Jackson dengan 7 tuduhan pelecehan anak dan 2 tuduhan penggunaan zat yang memabukkan untuk tujuan melakukan kejahatan. Lagi-lagi, seakan ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Michael Jackson mengatakan bahwa dugaan ini hanyalah motif balas dendam serta pemerasan yang tak henti-hentinya. Pada tanggal 29 Maret, Dewan Juri Agung yang beranggotakan 19 orang bersidang untuk mendengarkan bukti yang berkaitan dengan kasus pidana Michael. Beberapa saksi diantaranya Arvizo yang tidak lain adalah anak yang didiagnosis penyakit kanker sekaligus korban, saudaranya, dan orang tuanya. Barulah pada 28 Februari 2005, sidang pidana Jackson dimulai. Setelah kesaksian dari Arvizo bahwa Jackson melakukan masturbasi padanya dan menyajikan alkohol. Tak hanya itu, kesaksian lain dari ibu Arvizo ialah bahwa dalam penerbangan kembali dari Miami, dia melihat Jackson menjilati kepala putra sulungnya. Tetapi, saksi lain yang dipanggil untuk bersaksi mengatakan mereka tidak pernah dilecehkan oleh Jackson, meskipun menghabiskan waktu dengan bintang pop itu ketika mereka masih anak-anak. Bahkan, mereka mengatakan bahwa tak pernah sekalipun mandi bersama dengan Michael Jackson. Mereka juga mengatakan bahwa dia, Michael Jackson, berbagi tempat tidur beberapa kali ketika mereka berusia antara 7 dan 14 tahun. Michael tidak pernah menyentuhnya secara seksual. Sepanjang persidangan, tim pembela Michael mempertanyakan kredibilitas keluarga Arvizo. Ada pertanyaan tentang mengapa beberapa cerita tidak sesuai. Pembela juga menghadirkan saksi yang menuduh bahwa ibu Arvizo melatih anak-anaknya untuk berbohong dalam gugatan perdata sebelumnya. Kemudian, pada tanggal 14 Juni 2005, Michael dibebaskan dari semua tuduhan juri. Juri berunding selama 32 jam selama total 7 hari dan memutuskan tidak bersalah atas semua tuduhan. Kami mengharapkan bukti yang lebih baik, sesuatu yang lebih sedikit lebih meyakinkan, kata seorang juri dalam konferensi pers setelah pengumuman tersebut. Setelah beberapa tahun berlalu hingga sang bintang wafat, pada Mei 2013, Wade Robson yang tidak lain adalah saksi yang dulu selalu menyangkal perbuatan asusila yang dilakukan oleh Michael Jackson, menggugat ahli waris Michael karena tuduhan pelecehan seksual yang dialaminya. Howard Weitzman, seorang pengacara untuk ahli waris Michael Jackson, menyebut tuduhan itu dianggap menyedihkan dan kurang kredibel dalam sebuah pernyataan. Tak selang lama, penggugat berikutnya kembali muncul. Dia adalah James Safehack. James Safehack mengajukan pengaduan kekerasan seksual terhadap Michael pada tanggal 14 Mei 2014. Seperti Robson, Safehack dilaporkan pertama kali bertemu Michael pada tahun 80-an saat ia masih kecil. Ia berperan dalam iklan minuman bersoda tahun 1987 dan keduanya tetap berhubungan setelah itu. Pada tahun 1988, Safehack sering menjadi teman perjalanan Michael, bahkan ikut serta dalam beberapa bagian bad tour penyanyi tersebut. Sumber untuk cerita Daily Beast mengatakan bahwa pengaduan Safehack menyatakan bahwa pelecehan seksual dimulai saat bocah itu berusia 10 tahun dan berlanjut selama beberapa tahun. Sama seperti Robson, Safehack bersikeras selama bertahun-tahun bahwa tidak ada hubungan seksual yang terjadi antara dirinya dan Michael. Meskipun menurut Daily Beast, dokumen pengadilan yang dibuat sebelum persidangan pidana Jackson tahun 2005 telah mengidentifikasi Safehack sebagai kemungkinan korban pelecehan. Kemudian pada 26 Mei 2015, gugatan Robson ditolak dikarenakan menurut hakim, Robson tidak segera mengambil tindakan untuk melaporkan kejadian itu selama bertahun-tahun. Begitupun dengan gugatan James Safehack. Demikian sederet pro dan kontra sang mega bintang dunia Michael Jackson. Terlalu banyak pro dan kontra yang ditimbulkan oleh Michael Jackson. Tapi
Kasus pelecehan seksual lah yang paling fenomenal sekaligus paling rumit penyelesaiannya. Hingga akhir hayatnya, Michael Jackson tak pernah dijatuhi kurungan penjara, begitupun sederet tuduhan-tuduhan pemerasan yang dilontarkan oleh pihak Michael Jackson terhadap para penggugat belum ada yang terbukti hingga saat ini. Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009 di Los Angeles karena keracunan propofol akut. Ia ditemukan tidak sadar di rumahnya sekitar pukul 12.15 siang dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Meskipun upaya CPR dilakukan, Michael dinyatakan meninggal pada pukul 2.26 siang. Dilansir dari laman history.com, petugas koroner Los Angeles memutuskan bahwa kematian Michael Jackson terjadi karena gagal jantung. Hal ini dikarenakan ia mengonsumsi salah satu obat mematikan yang bernama propofol. Obat itu memiliki efek samping sebagai obat penenang kuat yang ditemukan di dalam tubuhnya. Pada 25 Juni 2009, pukul 12.30 waktu setempat, mobil milik Michael Jackson kembali ke rumah sewaannya di sekitar Beverly Hills. Meskipun cuaca di sana hangat, tetapi Jackson tetap merasa dingin. Akhirnya, pada pukul 1 dini hari, dokter pribadinya, Murray, tiba dan memberikan obat penenang agar ia tidur. Setelah tiba, Michael Jackson secara berturut-turut mengonsumsi macam-macam obat tidur dari pukul 1 hingga 7.30 pagi hari. Michael Jackson secara terus-menerus menerima obat tidur, baik melalui suntikan atau bahkan memakannya langsung. Jenis obat tidur yang dikonsumsinya yakni tablet Valium 10 mg, 2 mg Ativan, dan 2 mg Versed. Michael Jackson sempat meminta kepada Murray untuk diberikan Propofol sebagai obat putih susunya, tetapi Murray menolaknya. Pada pukul 10.40 siang hari, Murray menyerah akan paksaan Michael yang terus-menerus menginginkan obat-obatan tersebut. Saat itu juga, Murray mengatakan kepada penyelidik bahwa dia terus memantau detak jantung dan pernapasan Michael dengan oximetri denyut. Setelah obat penenang memasuki aliran darah Jackson, matanya tertutup, napasnya melambat, dan ia pun tertidur lelap. Saat Michael tertidur lelap, Murray mengambil istirahat sebentar sekitar 2 menit untuk ke kamar mandi. Namun, ketika ia kembali, Michael telah berhenti bernapas. Pengacara Murray, Ed Chernoff, mengatakan bahwa ketika Murray menyadari hal itu, ia mencoba melakukan CPR dan menelpon 911. Namun, di catatan ponselnya tidak menunjukkan adanya panggilan kepada 911. Catatan ponselnya menunjukkan bahwa Murray membuat 3 panggilan ke klinik medis Vegas. Menurut Chernoff, Murray tidak menelpon 911 karena ia tidak tahu alamat rumahnya. Akhirnya, sekitar tengah hari, Murray memutuskan untuk ke dapur dan meminta bantuan. Chef Kai Kes dan putra tertua Michael Jackson panik mendengar dokter berteriak dan meminta bantuan kepada seisi rumah. Sesampainya kembali di kamar Michael, Murray melanjutkan CPR dan menyuruh Alvarez menelpon 911. Lalu, sekitar pukul 12.27, ambulan dan mobil pemadam kebakaran tiba di kediaman Michael Jackson bersama dengan para paparazzi. Setelah 30 menit kemudian, barulah para medis pergi ke rumah sakit. Setibanya di UCLA Medical Center, Murray tidak mengungkapkan bahwa dia memberi Michael Jackson propofol hari itu. Murray hanya mengakui memberinya 2 dosis lorazepam yang terpisah. Barulah pada pukul 14.26, Michael Jackson secara medis dinyatakan telah meninggal dunia. Karena obat-obatan yang ditunggu itu menjadikan akhir hidup dari sang mega bintang dan memutuskan semua harapan Michael Jackson bahwa ia bisa hidup lebih panjang. Sederet perjalanan dari seorang Michael Jackson tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa
Semua orang bisa menjadi apapun yang mereka mau, asalkan dibarengi dengan usaha dan kedisiplinan. Dan di saat kita sudah berada di titik tertinggi dalam hidup kita harus tetap mengingat dari mana kita berasal. Terlebih lagi, siapapun kita, raja, artis, ataupun rakyat biasa, semuanya pasti akan bertemu dengan kematian. Tugas kita sebagai manusia adalah mensyukuri setiap detik dalam hidup kita dan memanfaatkan waktu hidup yang tersisa agar bisa bermanfaat bagi sekitar. Sekian, terima kasih.